Bab 381. Memberi obat. Di pagi hari, di sebuah rumah sakit di Wakanda, Morgan Bliss, yang masih berada di rumah sakit dengan mengenakan seragam pasien, mulai menghancurkan barang-barang di bangsal untuk melampiaskan amarahnya. Dia menghancurkan ponselnya ke tanah dengan keras, dan kemudian meraung marah di ranjang rumah sakit, Kenzie, Aurora Bliss. "Mengapa kamu tidak mati?" Seorang perawat kecil dikejutkan oleh raungan di bangsal, dan bergegas untuk melihatnya, dan kemudian perawat kecil itu mengabaikannya dan berbalik. "Aku heran, aku belum pernah melihat orang seperti itu, dia masih marah pada orang yang menyelamatkan nyawanya. Dia benar-benar sakit. Bagaimana mungkin Morgan Bliss tidak marah? Meskipun dia memulihkan kehidupan, kepemimpinannya hilang, dan bahkan status presiden dicabut. Yang lebih buruk, bahkan di belakang dukungan terbesarnya, Nyonya Bliss, juga memasukkan semua uang atas namanya serta sahamnya ditransfer ke Aurora Bliss, dan dia tidak bisa lagi mendukungnya." Pukulan yang begitu berat membuatnya membenci Aurora Bliss dan Kenzie sampai ke dasar hatinya. Pada saat ini, 3 jas hitam memasuki bangsal. Yang terdepan melepas jasnya dan menggantungnya, lalu bersandar di ranjang rumah sakit di dekat pintu. 2 jas hitam lainnya tampaknya adalah pelayannya dan keluar untuk memanggil perawat, agar mulai memberinya suntikan. Ketiga jas hitam ini terlihat sangat bergaya, sangat mirip dengan tipe orang kelas atas yang sangat sibuk yang hanya meluangkan waktu untuk datang ke sini pada siang hari untuk infus. Mereka tidak tinggal di bangsal sesudahnya, tetapi meninggalkan rumah sakit untuk melakukan hal lain. Melihat mereka bertiga datang ke bangsal, Morgan Bliss tidak bisa kehilangan kesabaran lagi. Jadi dia bersandar di sisi tempat tidur dengan marah, merajuk sendiri. Pria yang menerima infus itu melihat pecahan ponsel di tanah, dan bertanya sambil tersenyum, "Saudara Morgan, mengapa kamu kehilangan kesabaran lagi? Anda tidak bahagia hampir setiap hari, mengapa Anda tidak membicarakan? Apakah seseorang menyinggung Anda?" Ketika dia berbicara, salah satu dari 2 pelayan berjas hitam di sebelahnya sepertinya orang yang sangat cerdas, jadi dia dengan sopan melangkah maju dan menyerahkan rokok yang bagus kepada Morgan Bliss. Morgan Bliss juga tidak menolak mereka, dia mengambil rokok itu, menyesapnya dengan tajam, dan memberitahu ketiga setelan hitam itu kebencian yang membara di hatinya. Secara umum, ada 3 jenis hubungan di dunia ini, dan yang paling mudah adalah membuka hati dan mencapai keadaan tanpa berkata apa-apa. Yang pertama adalah hubungan teman sekelas lama yang telah berada di kelas yang sama selama bertahun-tahun, yang kedua adalah hubungan kawan seperjuangan dengan ketulusan, dan yang ketiga adalah hubungan pasien teman dengan penyakit yang sama. Morgan Bliss dan 3 jas hitam yang datang ke bangsal setiap hari kebetulan memiliki situasi ketiga. Morgan Bliss tahu bahwa ketiga jas hitam itu semuanya bernama Duran, dan mereka tampak seperti 3 bersaudara, tetapi ketiga bersaudara ini jelas telah melihat dunia, mereka berbicara dengan baik, dan mereka menghasilkan banyak uang. Terlihat dari harga ribuan kotak rokok American Lucky. Faktanya, 3 jas hitam ini datang ke bangsal setiap hari untuk berpura-pura dirawat di rumah sakit, hanya untuk Morgan Bliss. Mereka telah memahami kontradiksi antara Morgan Bliss dan Kenzie, dan mereka memutuskan untuk menggunakan Morgan Bliss sebagai pisau untuk membunuh Kenzie. Setelah bergaul selama beberapa hari, Morgan Bliss telah mengembangkan kesan yang baik tentang mereka. Pada saat ini, ketika Bos Duran bertanya, Morgan Bliss tidak menyembunyikannya, dan menuangkan semua hal buruknya seperti kacang. Setelah mendengar ini, kakak kedua Duran membanting meja dengan marah dan berkata, "Ini tidak adil. Bagaimana mungkin ada kerabat seperti itu di dunia? Yang satu adalah sepupumu dan yang lainnya adalah sepupu iparmu. Posisi ketua, menangguhkan posisi Anda sebagai presiden, dan bahkan membuat Anda hampir kehilangan nyawa. Balas dendam ini harus dibalaskan." Saudara Duran dengan sungguh-sungguh membujuk, "Saudara Morgan, apa yang akan Anda lakukan setelah keluar dari rumah sakit? Bukannya itu masalah besar kan?" Morgan Bliss menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak mungkin. Hutang ini, cepat atau lambat, aku harus menyelesaikannya dengan mereka." "Iya, ini baru laki-laki." Kakak kedua Duran memberinya sebatang rokok lagi, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Saudara Morgan, katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi mereka?" Mendengar pertanyaannya, Morgan Bliss menghela nafas di dada dan perutnya, tidak bisa mengatakannya untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa menghadapi mereka? Nyonya tua Bliss telah mentransfer semua ekuitas ke Aurora Bliss. Masalahnya telah berakhir, dan ambisinya sudah selesai. Morgan Bliss tidak bisa memikirkan kesempatan apa yang dia miliki untuk membalikkan situasi secara keseluruhan. Ketika Morgan Bliss dengan kesal memikirkannya, dia hanya akan menemukan seseorang untuk menyingkirkan Kenzie dan Aurora Bliss,
tetapi dia hanya berani memikirkannya. Di bawah asuhan neneknya, dia bisa menjadi tuan muda yang keren, tapi dia masih tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia berpikir untuk waktu yang lama dan tidak bisa menahan emosinya. Pada akhirnya, dia hanya bisa meminta nasihat kepada 3 saudara laki-laki dari keluarga Duran. 3 saudara laki-laki, saya telah melihat akhir-akhir ini, kalian bertiga jelas bukan orang biasa, pasti tipe orang petarung dengan banyak pengetahuan. Jadi, bisakah kalian membantu saya mendapatkan kembali posisi ketua? Setelah mendengar ini, keluarga Duran kakak kedua dan saudara ketiga dari keluarga Duran memandang saudara pertama yang duduk di sana. Bos Duran tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Morgan, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya punya cara, tetapi ini masalah keluarga Anda, kami adalah orang luar, tidak mudah untuk dicampur. Bagaimanapun, kami 3 saudara sudah berkeliaran di seluruh dunia untuk waktu yang lama, dan sekarang saya ingin menjalani kehidupan yang tenang dan tidak ingin mendapat masalah. Morgan Bliss tahu bahwa dia punya ide bagus, dan berkata dengan mendesak. Kakak Duran, jangan terlalu khawatir, bagaimana menghadapi mereka adalah urusanku, itu tidak ada hubungannya dengan kalian 3 saudara. Kakak laki-laki dari keluarga Duran menggelengkan kepalanya, tetapi hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Morgan Bliss sedang terburu-buru, dan dengan cepat turun dari tempat tidur dan datang ke ranjang rumah sakitnya, memohon, Saudara Duran, tolong bantu saya demi nasib saya jadi ketua, Anda adalah dermawan saya yang hebat, saya akan bersujud kepada Anda sekarang. Morgan Bliss benar-benar ingin berlutut dan bersujud. Saudara laki-laki kedua dari keluarga Duran dan saudara laki-laki ketiga dari keluarga Duran dengan cepat menariknya, menghiburnya untuk sementara waktu, dan kemudian menoleh untuk membujuk, Saudaraku, kamu telah melihat bahwa saudara laki-laki Morgan seperti ini, ayo bantu dia. Meskipun kita sudah mundur dari dunia dan arena, tapi aku tidak bisa kehilangan kesetiaanku. Sekarang saudara Morgan dalam kesulitan, jadi jika kita bisa membantunya. Ya, brother, ayo bantu dia. Ketua jas hitam ini awalnya bertingkah sulit membantu. Selain terus-menerus Morgan Bliss memohon, dia akhirnya mengubah nada kesulitannya dan mengangguk persetujuan. Dia menemukan sebungkus kecil bubuk obat dari tas, dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Morgan Bliss dan berkata, saya meminta paket bubuk obat ini dari seorang pertapa setahun yang lalu, dan itu dimaksudkan untuk digunakan melawan musuh saya, tetapi musuh saya mengalami kecelakaan mobil, jadi saya belum menggunakannya. Obat ini tidak berwarna, tidak berbau, dan sulit dideteksi. Masukkan dalam gelas air dan membiarkan sepupumu minum, hehe, disitulah keindahan itu masuk. Si sulung Duran tertawa aneh. Morgan Bliss tiba-tiba bangkit, apa bagusnya obat ini? Ini. Bab 382. Yuna Seira menembaknya dari belakang. Ah sial, bajingan mana yang memikirkanku? Kenzi duduk di kopilot di BMW. Dia bersin beberapa kali berturut-turut dan sekarang menggosok hidungnya. Aurora Bliss, yang mengemudi, meliriknya, pria yang percaya tahayul. Aurora Bliss hari ini sangat cantik. Dia telah menjadi ketua perusahaan Bliss Group dan juga menjabat sebagai presiden eksekutif. Hari ini hari Minggu, Aurora Bliss memiliki istirahat sejenak selama setengah hari. Jadi dia menarik Kenzi pagi-pagi sekali untuk mengunjungi ibu Kenzi di kota tua. Sejak melalui prosedur perceraian, Aurora Bliss belum mengunjungi Ratih Wijaya untuk sementara waktu. Bukannya dia tidak berbakti dan tidak ingin mengunjungi ibu mertuanya, tetapi dia merasa sedikit bersalah dan tidak tahu bagaimana Ratih Wijaya akan memandangnya. Bagaimanapun, Aurora Bliss mengusulkan perceraian pada waktu itu, dan sekarang dia bukan lagi menantu perempuan Ratih Wijaya, tetapi mantan menantu perempuannya. Kurasa ibu pasti membenciku di dalam hatinya. Aku akan menemuinya kali ini, dan aku tidak tahu mungkin dia tidak ingin melihatku. Setelah turun dari mobil, Aurora Bliss dengan ragu mengikuti di belakang Kenzi, bergandengan tangan, membawa tas besar dan kecil. Kali ini untuk mengunjungi Ratih Wijaya, Aurora Bliss datang ke sini untuk menyenangkan ibu mertuanya dan ingin memperbaiki hubungan dengan ibu mertuanya. Untuk tujuan ini, dia menghabiskan hampir 3 bulan gaji dan membeli banyak hadiah mahal. Jangan dibebani dengan pikiran, ibuku mudah diajak bicara. Selama kamu menunjukkan sikapmu, ibuku bisa memahami masa lalu. Kenzi meraih tangannya dan melangkah ke toko ibunya. Kenzi, apakah kamu datang menemui ibumu lagi? Bibi Mina, yang membuka toko buah di sebelah toko Ratih Wijaya melihat Kenzi dan Aurora Bliss pada saat yang sama.
Dia keluar dari toko dan melihat Aurora Bliss dengan hati-hati. Kenzie, siapa gadis darimu ini? Melihat bahwa Kenzie dan Aurora Bliss memiliki hubungan dekat, Kenzie masih memegang tangan gadis itu, dan gadis itu berkulit putih dan cantik, dengan sosok yang sangat seksi dan tinggi, seolah-olah seperti artis yang sering terlihat di TV. Bibi Mina penasaran, dan gosip pun pecah lagi. Bibi Mina, nama keluarganya Bliss, dia istriku. Kenzie berkata sambil tersenyum, lalu berkata, istri, ini tetangga sebelah toko ibuku, Bibi Mina. Halo, Bibi Mina. Aurora Bliss mengangguk untuk menyapa, tersenyum. Bibi Mina benar-benar terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika dia ingat dengan benar, Kenzie membawa seorang polisi wanita berkaki panjang untuk mengunjungi ibunya belum lama ini. Polisi wanita cantik itu bernama Yuna Seira, dan jelas bahwa dia adalah pacar Kenzie, tetapi sekarang tidak butuh waktu lama bagi pria ini, Kenzie, untuk menemukan istri yang begitu cantik lagi. Terutama ketika dia melihat Aurora mengendarai BMW, itu jelas menunjukkan bahwa gadis itu adalah seorang gadis kaya gaya asing. Bibi Mina hampir mati karena cemburu. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Mereka semua pemilik kecil bisnis, tapi Putra Ratih Wijaya datang ke rumah membawa kembali benda-benda itu satu demi satu, dan mereka semua sangat asing dan mewah. Tetapi bagaimana dengan putranya? Putra tertua dicampakkan oleh wanita itu baru-baru ini, dan putra bungsunya tidak dipedulikan sampai sekarang, dan dia harus meminta mak comblang setiap hari. Dalam desahan Bibi Mina, Kenzie meraih tangan Aurora Bliss dan berjalan ke toko ibunya. Bu, Aurora ada di sini untuk melihatmu. Mendengar teriakan putranya, Ratih Wijaya dengan cepat berjalan keluar dari ruang belakang. Setelah melihat Aurora Bliss, ekspresi terkejut Ratih Wijaya mirip dengan Bibi Mina sebelumnya. Dia pikir mantan menantunya tidak akan pernah datang mengunjunginya, tetapi sekarang. Bu, saya minta maaf, saya sudah lama tidak mengunjungi Anda. Kenzie dan aku sekarang berdamai. Aurora Bliss sedikit berhati-hati dan setelah berbicara dengan wajah memerah, dia sedikit membungkuk. Sudah berdamai? Haha, tidak apa-apa. Bagus kalian berdua berdamai, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Ratih Wijaya masih sangat baik dan tidak menempatkan perceraian pasangan sebelumnya sama sekali dalam hatinya. Dia secara naluriah senang untuk putranya, dan buru-buru mengundang Aurora Bliss ke kamar. Tetapi pada saat ini, hati Ratih Wijaya tiba-tiba bergetar, dan dia mengingat hal lain. Itu rusak. Anak saya dan Aurora Bliss berdamai. Apa yang harus dilakukan dengan pacar anak saya yang lain, Yuna Seira? Ratih Wijaya datang untuk mencari alasan, buru-buru menyeret putranya ke halaman belakang toko, dan berkata dengan suara rendah, Nak, kamu dan Aurora Bliss berdamai, apakah Yuna Seira tahu? Jika dia tahu tentang ini, apa-apa yang harus kamu lakukan? Kenzie berkata dengan acuh tak acuh, apa yang harus kamu takutkan, Bu? Bu, kamu tidak peduli dengan masalah ini, anakmu punya caranya sendiri. Dia berbalik dan pergi. Kembalilah padaku. Ratih Wijaya tidak senang, menyeret putranya kembali dan berkata, aku memperingatkanmu, jangan mencoba ceroboh denganku. Yuna Seira, apa kamu hanya bermain saja dengannya? Kenzie berkata tanpa daya, Bu, apa yang kamu bicarakan? Aku dan Yuna Seira tidak melakukan apa-apa kan? Omong kosong, jangan pikir aku tidak tahu. Ratih Wijaya menepuk kepalanya langsung, dan rasa sakit itu membuat Kenzie lurus. Ratih Wijaya memberinya pelajaran, Yuna adalah gadis yang baik dan saleh. Sejak terakhir kali dia datang kepadaku, selama dia bebas, dia membawa rekan-rekannya dari kantor polisi dan datang untuk menghiburnya, minum teh di toko saya. Saya secara khusus bertanya sekali padanya, seberapa jauh kalian berdua telah berkembang. Dia mengatakan kepada saya pada saat itu bahwa kalian berdua telah mencapai titik berbicara tentang pernikahan, dan kamu bahkan bertemu ibunya beberapa kali. Kenzie mengerjap, tidak dapat berbicara untuk sementara waktu, seolah-olah seseorang menembaknya dari belakang. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan ibunya barusan, Kenzie tahu bahwa Yuna Seira telah berlari untuk mendekati ibunya untuk sementara waktu. Adapun tujuan Yuna Seira, Kenzie sangat curiga, itu pasti terakhir kali ibu Yuna Seira ingin mengadakan pertemuan antara orang tua dari kedua belah pihak, jadi Yuna Seira, ketika dia tidak punya pilihan, mulai keluar dari rumah untuk menjalin hubungan baik dengan ibunya dan mendapatkan itikat baik dan kepercayaannya. Setelah permainan diatur, maka logis untuk menipu ibu dan menyelesaikan pertemuan antara orang tua dari dua pihak yang diinginkan ibu Yuna Seira. Jika permainan ini selesai, Yuna Seira pasti tidak akan mendapat tekanan dari ibunya, tetapi sisi Kenzie akan semakin dalam.
Katakan yang sebenarnya, apakah kamu sudah meniduri Yuna Seira? Ratih Wijaya bertanya tiba-tiba. Kenzi terkejut dan menyangkal, tidak ada hal seperti itu, aku dan Yuna Seira tidak melakukan hal yang salah, lebih putih dari selembar kertas. Ratih Wijaya tidak percaya sama sekali, dan berkata dengan marah, kamu masih ingin menyangkalnya? Aku tahu dengan jelas tentang kalian. Aku pernah bertanya pada Yuna Seira apakah kalian berdua tinggal bersama beberapa waktu lalu. Dia tersipu dan berkata bahwa kamu tidur di rumah kontrakannya selama 1 malam, dan dia juga tinggal di rumahmu di villa besar selama beberapa hari kemudian. Kalian berdua sudah dalam tumpukan, tetapi kamu masih ingin membohongi saya? Mengetahui framing Yuna Seira, Kenzi memiliki ekspresi ingin menangis tetapi tidak ada air mata, dia hanya bisa mengatakan dalam hatinya, Yuna Seira, aku akan berurusan denganmu.